Roja TV dan Radio Roja. Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrar alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahlus sunnah wal jamaah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda. Program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Kajian dengan membahas kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah atau dengan judul kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kajiannya disampaikan secara langsung dari kota Solo atau dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian dapat bertanya seputar kajian yang akan kita simak di malam hari ini melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan materi dan kepada Ustadz Ahmad Faiz Hafidhahullahu Ta'ala kami persilahkan falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, kita lanjut membahas perkataan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah yang diberi syarah ringkas oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada kesempatan yang lalu kita dijelaskan tentang takdir merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang dapat mengetahui takdir Allah SWT. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang ke-95. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, fa innallaha ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan ilmu tentang takdir dari seluruh manusia, dari seluruh makhluknya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza ta'kidun lima sabaq. Al-qadaru sirrullahi ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi ini merupakan penegasan dari penjelasan terdahulu bahwa takdir merupakan rahasia Allah SWT. Jadi fa innallaha ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Makna tawa akhfa. Arti tawa bahwa Allah SWT, tawa artinya Allah menyembunyikan ilmu tentang takdir dari makhluknya. Fatawallahu ta'ala hadhil ma'lumat an khalqihi. Maka Allah menyembunyikan pengetahuan-pengetahuan tentang takdir ini dari seluruh makhluknya.
li'annahu laisa lahum fiha maslahah, karena tidak ada maslahat bagi mereka untuk mengetahui rahasia takdir. Maka disembunyikanlah oleh Allah SWT tentang ilmu pengetahuan tentang takdir. Artinya tentang rahasia takdir. Wa nahahum an maramihi. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi mengatakan wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka untuk terlalu dalam menyelami atau mencoba menyingkap takdir. An maramihi, an maramil qadar an yabhathu fih. Artinya Allah melarang orang untuk terlalu dalam di dalam menyelami atau di dalam mencoba menyingkap dan membahas secara berlebihan tentang takdir. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah lamma ra'a as-sahabata yatasaalun fi hadha. Nabi SAW marah ketika melihat para sahabat itu bertanya-tanya, artinya melakukan pembahasan, debat tentang masalah takdir ini. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, abi hadza umirtum, apakah kalian diperintahkan untuk ini? Am li hadza khuliqtum, ataukah kalian dicipta untuk ini? Artinya untuk melakukan pembahasan terlalu mendalam, terlalu ingin menyelami rahasia takdir sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Maka Nabi SAW marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh pentahqiq Musnad, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinyatakan sebagai hasanun sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang dimaksudkan kakeknya di sini adalah Abdullah ibnu Amr ibnul As, kakeknya yang tertinggi. Qal, beliau Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhuma mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yakhtasimuna fil qadar. Faka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman minal ghadab. Suatu kali Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya, keluar ke tengah-tengah para sahabatnya radhiyallahu anhum, ketika mereka sedang berdebat tentang takdir. Maka Nabi SAW marah sampai wajahnya memerah, seperti wajah beliau dilumuri oleh buah delima yang dihancurkan. Saking marahnya, maka warnanya merah seperti buah delima yang dilumurkan di wajah beliau setelah dihancurkan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, bihadza umirtum, apakah untuk ini kalian diperintahkan? Apa kalian diperintah untuk membahas masalah takdir terlalu mendalam seperti ini sehingga terjadi perdebatan di antara kalian? Au lihadza khuliqtum, atau untuk inikah kalian diciptakan? Tadribunal Qur'an ba'dahu bi ba'din. Kalian membenturkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Bihadza halakatil umami qablakum.
bihadza halakatil umamu qablakum. Dengan cara seperti inilah maka umat-umat terdahulu itu binasa. Faqala Abdullah ibn Umar, maka perawi mengatakan, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ma ghabattu nafsi bi majlisin takhallaftu fihi an Rasulillah SAW, ma ghabattu nafsi bidzalikal majlis wa takhallufi anhu. Aku belum pernah merasa iri ketika aku tertinggal dari majelis Rasulullah SAW seperti aku iri pada kesempatan kali ini. Aku tertinggal bagaimana Rasulullah SAW sampai marah melihat para sahabatnya berdebat tentang takdir. Dan ini adalah satu peringatan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah melarang orang untuk ingin terlalu dalam menyelami dan mencoba menyingkap rahasia takdir. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah membawakan ayat bahwa Allah melarang hal yang demikian itu untuk orang terlalu dalam menyelami masalah takdir. Orang ingin terlalu dalam di dalam mencoba untuk mengungkap rahasia takdir. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya, tidak bisa ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah tidak boleh ditanya. Wahum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Mereka yang akan ditanya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang perkataan Imam Tahawi ini yang membawakan ayat, anta la tas'alillah wa la tunaqishu an af'alihi wa an qada'ihi wa qadarihi. Engkau jangan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Karena nggak mungkin kamu akan tahu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak beradab terhadap Allah. Wala tunaqishu an af'alihi, jangan kamu mendebat. Jangan kamu mendebat Allah tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dan jangan engkau mendebat Allah tentang qada dan qadarnya. Ta'addab ma'allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'addab ma'allah. Hendaknya engkau beradab, bersopan santun terhadap Allah. Mengapa? Li'annaka abdun, karena engkau adalah seorang hamba. Jadi engkau adalah hamba bagi Allah. Fala tatadakhal fi syu'unihi jalla wa ala, maka jangan engkau mencampuri urusan Allah jalla wa ala, karena engkau hanya seorang hamba, seorang budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb, pencipta kita. Tidak pantas dan tidak beradab di hadapan Allah untuk mencampuri apa yang menjadi urusan-urusan Allah. Bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Bertanya, memperdebatkan tentang takdir Allah, mempermasalahkan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, ini adalah tidak beradab terhadap Allah SWT. Fallahu la yus'alu amma yaf'al. Maka Allah tidak bisa ditanya, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Li'annallaha la yaf'alu syai'an illa lihikmah. Mengapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan?
Karena Allah SWT la yaf'alu syai'an, tidak berbuat sesuatu apapun kecuali karena satu hikmah. Kecuali untuk suatu hikmah. Apa yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Wal hikmah at-tawha, tapi yang namanya hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah itu kadang terlihat, wa qad takhfa alaina, dan kadang tidak terlihat oleh kita. Kadang terlihat dan kadang tidak terlihat oleh kita. Tapi semua apa yang dilakukan oleh Allah, Allah mentakdirkan, menghidupkan seseorang, artinya menjadikan orang lahir, kemudian menjadikan orang mati, semuanya ada hikmahnya. Memberikan rizki, mencegah pemberian rizki, menjadikan orang sementara gagal dalam usahanya, itu semuanya ada hikmah. Allah, apa yang dilakukannya pasti mengandung hikmah. Hanya hikmah itu kadang kita melihatnya, kadang kita tidak melihatnya. Yang penting fanu'minu, kita beriman bi annallaha la yaf'alu syai'an abata, bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa arti. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Innama yaf'aluhu lihikmah. Tapi Allah melakukan sesuatu itu pasti untuk suatu hikmah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Sawa'un dhaharat lana aw lam tadhhar. Baik itu terlihat oleh kita ataupun tidak terlihat. Jadi kita tidak layak bertanya kepada Allah tentang mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah mematikan seseorang, mengapa orang yang saya kasihi itu buru-buru meninggal dunia, mengapa tidak saya saja. Loh, Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah melakukan sesuatu bukan tanpa arti, pasti ada makna di balik itu semuanya. Fal insanu mas'ulun an amalihi, laisa mas'ulan an a'malillahi azza wa jalla. Maka seorang manusia itu nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Dia berbuat apa, itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT. Laisa mas'ulan, dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah SWT, tentang takdir, tentang apa saja yang dilakukan oleh Allah, menghidupkan, mematikan, menjadikan orang kaya, menjadikan orang miskin, mengapa orang-orang kafir dijadikan kaya raya, mengapa orang-orang yang beriman justru seret rezekinya, itu urusan Allah. Kita nggak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanya tentang kita adalah apa yang kita lakukan, amal kita, berbuat apa kita. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fa'tani bima anta mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Maka perhatikanlah, fokuslah tentang apa yang kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Apa itu? Wa huwa amaluka, yaitu amalmu. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini? Bisanya protes saja, bisanya bertanya tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah melakukan itu, mengapa, dan seterusnya. Jadi fokus saja kita tentang sesuatu yang kita akan ditanya, tentang sesuatu yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu apa? Amal kita. Fa'alal abdi at-taslimu lillah, maka wajib bagi seorang hamba untuk berserah diri kepada Allah, menyerah terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Allah SWT. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitab. Maka barang siapa yang bertanya, mengapa Allah lakukan itu? Mengapa Allah berbuat begini? Mengapa Allah menjadikan saya miskin?
Mengapa Allah menimpakan musibah dan ujian kepada saya bertubi-tubi? Siapa yang bertanya tentang itu, mengapa Allah lakukan itu, berarti dia telah membantah, telah menolak hukum Alkitab, hukum kitabullah, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Qala lima fa'alallah kada. Maksudnya, mengapa Allah berbuat ini, mengapa Allah lakukan itu? Lima qaddarallah kada wa kada. Kenapa Allah mentakdirkan ini dan itu? Faman qala hadza faqad radda hukmal kitab. Maka barang siapa yang berkata ini, berarti dia telah menolak, telah membantah hukum Al-Quran. Li'anna Allah yaqul, kenapa? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Nggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Nggak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Itu urusan Allah. Jadi ketika seseorang mempertanyakan itu, berarti dia membantah atau menolak apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. Waman radda hukmal kitab, kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, waman radda hukmal kitab kana minal kafirin. Dan barang siapa yang menolak, membantah hukum yang ada dalam Al-Quran, berarti dia termasuk orang kafir. Ini jelas, Al-Imam Tahawi mengatakan demikian, memberikan pernyataannya yang ini merupakan ancaman bagi orang yang menolak hukum yang ada dalam kitabullah. Itu termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faman radda hukmal kitabi was sunnah. Yang dimaksudkan hukum Alkitab di sini adalah, maka barang siapa yang menolak, membantah hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa'tarada ala dhalik, dan memprotes terhadap hukum tersebut, wa dhahaba ilal aqli wat tafkir, sara minal kafirin. Dan dia lebih cenderung untuk mengikuti akal. Lebih cenderung untuk mengikuti akal dan pemikiran. Maka jadilah dia termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dibawakan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna abghadar rijal ilallahi al-aladul khasim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak membantah. Orang yang sangat keras dan suka untuk membantah, suka untuk bertengkar. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah ketika Allah menetapkan takdir, orang lalu protes. Mengapa dan mengapa? Orang lalu bertanya-tanya, kenapa dan kenapa, dan seterusnya begitu. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan supaya kita tidak termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Kenapa? Li'annal imana bil kitab was sunnah huma ruknani min arkanil iman. Karena beriman kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW merupakan dua rukun di antara rukun-rukun iman. Kenapa? Karena di antara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu antuk minabillah. Yang kedua, wa malaikatihi, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Di antara kitab-kitab Allah adalah Al-Quran. Ketika kita menyatakan beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Mengimani Al-Quran berarti mengimani seluruh kitab Allah. Mengimani seluruh kitab Allah berarti mengimani Al-Quran.
Dan sunnah Nabi SAW itu bagian dari beriman kepada Rasulullah. Mengimani Rasulullah berarti mengimani seluruh Rasul Allah. Mengimani seluruh Rasul Allah berarti mengimani Rasulullah SAW. Mengimani Rasulullah SAW adalah mengimani sunnah dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sesungguhnya beriman kepada kitabullah, beriman kepada sunnah Nabi SAW itu termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Jadi tidak boleh membantah apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Termasuk di dalamnya tentang apa yang difirmankan oleh Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Kok orang bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah? Ini namanya membantah ketetapan Al-Quran. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Al-Quran, oleh Allah, berarti dia tidak percaya dan membantah ketetapan Al-Quran dan juga merupakan bantahan terhadap sunnah Nabi SAW. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Inilah sejumlah apa yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya bersinar, diterangi sinar oleh Allah SWT, yaitu para wali Allah, di antara wali-wali Allah. Itulah yang dibutuhkan oleh wali-wali Allah yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah SWT. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Ayahtajuhu fi umuril qadha wal qadar. Artinya dibutuhkan oleh orang yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah, yaitu di kalangan para wali Allah. Yang dibutuhkan oleh dia adalah perkara-perkara qadha dan qadar. Yaitu apa? Mengimani takdir. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang merupakan wali Allah itu adalah beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, beriman kepada qadha dan takdir Allah. Fa'anta, kata Syekh Shalal Fauzan, fa'anta, maka engkau tu'minu bil qadar, harus beriman kepada takdir. Wa maratibihil arba', dan beriman kepada peringkat-peringkat takdir yang 4. Mudah-mudahan kita masih ingat tentang peringkat-peringkat beriman kepada 4 masalah tentang takdir. 4 peringkat tentang takdir. Apa itu? Yang pertama, kita beriman bahwa Allah tahu, maha mengetahui terhadap segala apa yang terjadi, yang sudah, yang akan, dan seterusnya. 1. Yang kedua, Allah menuliskan takdir segenap makhluk di Lauh Mahfuz. Yang akan terjadi ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Yang terjadi ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sampai kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ini yang kedua. Pertama, Allah tahu, kita beriman bahwa Allah tahu. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk. Dan itu pasti sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, beriman bahwa Allah berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak tentang apa yang sudah terjadi, tentang sesuatu yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Saya ulangi, Allah pasti menghendaki kejadian apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian yang keempat, kita beriman bahwa Allah akan menjadikan itu semuanya. Akan menciptakan apa yang Allah kehendaki.
yang itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz dan itu sudah diketahui oleh Allah SWT. 4 peringkat ini yang harus kita imani ketika kita mengimani masalah takdir. Tu'minu, engkau harus beriman bitafasiliha, tentang detail-detail daripada takdir. Tentang detail-detail dari apa yang harus kita imani tentang maratib arba, tentang peringkat yang 4 ini. Detail-detailnya kita harus imani. Allati ja'at fil kitabi was sunnah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah, Al-Quranul Karim, was sunnah, dan di dalam sunnah Nabi SAW. Wala tadkhul fil munaqasat, jangan kamu masuk ke dalam perdebatan-perdebatan, mendiskusikan masalah takdir, rahasia-rahasia takdir Allah. Kalau kita misalnya bertanya tentang takdir, kaitannya dengan bagaimana kita beriman kepada takdir. Jadi bagaimana kita beriman kepada takdir dalam rangka supaya kita semakin kuat imannya kepada takdir Allah SWT. Tapi jangan memasuki dunia perdebatan tentang masalah takdir. Nggak akan sampai. Karena itu rahasia. Sesuatu yang rahasia nggak mungkin kita akan bisa mengetahuinya. Jadi jangan kita berdebat tentang masalah takdir. Nggak akan sampai. Nggak akan bisa kita. Nggak akan menjangkau masalah-masalah itu. Wal i'tiradat. Jangan memasuki jangan memasuki ke dunia protes. Jangan memasuki hal-hal yang bersifat protes terkait dengan masalah takdir. Jangan sampai menentang persoalan-persoalan yang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bal ta'mal al-amal as-salihah wal asbab al-munasibah. Yang harus engkau lakukan, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sebagian orang memahami amal soleh itu adalah infak, sedekah, yaitu amal soleh. Tapi bukan itu saja. Orang sementara memahami kita beramal soleh, maksudnya kita berinfak, bersedekah, bukan. Semua apa yang Allah perintahkan untuk kita jalankan, ketika kita jalankan itu namanya amal soleh. Semua apa yang Allah larang, ketika kita jauhi larangan Allah, itu namanya amal soleh. Baik itu terkait dengan masalah amalan hati, bahkan keyakinan hati, perkataan lidah, ikrar lisan, dan juga amalan anggota badan. Tawakal itu amal soleh. Takwa itu amal soleh. Amal hati. Yang kita lakukan dengan anggota badan kita, yang diridhai oleh Allah SWT, itu amal soleh. Termasuk birrul walidain, itu amal soleh. Infak sedekah termasuk amal soleh. Semua yang Allah perintahkan, lalu kita kerjakan dengan ikhlas, itu amal soleh. Semua apa yang Allah larang, lalu kita tinggalkan dengan ikhlas meninggalkannya, itu amal soleh. Juga yang harus kita lakukan adalah mengupayakan sebab-sebab yang tepat. Artinya kita mempergunakan sebab-sebab yang tepat. Bagaimana ketika kita ingin meraih sukses akhirat, kita lakukan sebab-sebab yang pas. Kita harus beribadah, ibadahnya harus pas sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mengada-adakan ibadah atas dasar rekayasa kita sendiri. Tapi kita ikuti contoh dari Rasulullah SAW dalam beribadah. Itulah sebab-sebab yang tepat supaya kita bisa masuk surga. Wahiyya darajatur rasikhin fil ilmi. Kata Al-Imam Tahawi pada pembahasan yang ke-101, wahiyya, dan ini merupakan derajat ar-rasikhin fil ilmi. Derajat orang-orang yang ilmunya mendalam. Merupakan derajat orang-orang yang mendalam di dalam masalah ilmu. Ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yakni ats-tsabitin fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya. Kokoh dalam berilmu.
mantap dalam berilmu. Karena dasarnya jelas Al-Quran, Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi atau oleh para tabi'in. Berdasarkan apa yang disepakati oleh para sahabat dan para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Alladzina indahum ilmun rasikh. Orang-orang yang mereka punya ilmu yang mengakar dalam. Memiliki ilmu yang mendalam dan mengakar kokoh. Walaysa indahum syukukun wala jahlun. Mereka tidak ragu dan tidak bodoh terhadap urusan-urusan hubungannya dengan Allah SWT. Kalau dalam juz'iyat, dalam beberapa kasus, mungkin saja di antara ar-rasikhun fil ilmi tidak tahu. Tapi dalam hal-hal yang prinsip mendasar, yang pokok, yang tidak boleh ada seorang pun tidak tahu, maka ar-rasikhun fil ilmi tidak jahil dalam masalah itu. Tidak bodoh terhadap masalah itu dan tidak ada keraguan karena ilmunya mantap. Fahum yu'minuna bil qada'i wal qadar. Maka mereka beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Beriman kepada takdir Allah. Wa ya'maluna al-a'mal as-salihah. Satu, beriman kepada al-qada' wal qadar. Selanjutnya mereka beramal dengan amal-amal yang saleh. Mereka laksanakan amal-amal saleh. Wa yatrukuna al-a'mal as-sayyi'ah, dan mereka tinggalkan amal-amal yang jelek, yang buruk. Wala yatadakhaluna ma'allahi fi sirrin min asrarihi, dan mereka tidak mencampuri urusan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah rahasia dari Allah, maka mereka tidak berusaha untuk mencampuri urusan yang menjadi rahasia Allah. Wala yunaqisunahu, tidak mendebatnya. Wa ya'tariduna alaihi, tidak memprotesnya. Hadza sya'nur rasikhina fil ilmi. Inilah keadaan dan sikap orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Ilmu syariat Allah. Ilmu tentang dinul Islam. Jadi ilmu tentang dinul Islam itu sangat penting. Karena semakin orang mendalam ilmunya, maka dia akan semakin sadar bahwa dia adalah hamba Allah yang harus beradab kepada Allah. Ketika dia bisa beradab kepada Allah, maka adab ini akan meluas. Beradab kepada Rasulullah, beradab kepada kitabullah, beradab kepada orang-orang yang dia dituntut untuk beradab kepada mereka. Wa ammal juhal fayadkhuluna fi dhalalatin wa umurin ibtada'uha. Adapun orang-orang bodoh, bodoh terhadap agama, juhal di sini maksudnya adalah bodoh tentang ilmu agama, bodoh tentang dinul Islam, bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasulullah, bodoh tentang ajaran Rasulullah, bodoh tentang kitabullah, bodoh tentang takdir, bodoh tentang peristiwa di hari akhirat. Karena mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka tidak fokus di dalam mempelajari dinul Islam. Disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Disibukkan oleh gebiar dunia. Adapun orang-orang yang bodoh, maka mereka masuk ke dalam kesesatan-kesesatan. Dan masuk ke dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan secara baru. Ke dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan, padahal itu bukan urusan agama. Sehingga mereka terjebak membuat perkara yang baru dalam hal agama, dalam hal Islam, dalam hal ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annal ilma, kata Al-Imam Tahawi, karena ilmu tadi itulah derajat orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Li'annal ilma ilman.
Karena ilmu itu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud. Ilmu ada dua. Ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk, artinya makhluk dapat atau bisa mengetahuinya. Jika mereka pelajari, mereka akan bisa mengetahuinya. Itulah ilmun mawjudun fil khalqi. Ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk. Ini ilmu yang pertama. Jenis ilmu yang pertama. Jenis ilmu yang kedua, wa ilmun fil khalqi mafqud. Ilmu yang di tengah-tengah makhluk itu tidak bisa diketahui. Ilmu yang makhluk tidak bisa mengetahuinya. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmun ista'thara bihillah, fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala, wa huwa ilmul ghaib. Ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yaitu ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Ilmu ghaib tentang apa yang akan terjadi di masa datang, termasuk ilmu yang sudah berlalu dahulu. Anil umamil madiyah, tentang umat-umat terdahulu. Bagi kita sekarang ini ghaib. Dulu pernah ada, dirasakan, nyata, tapi bagi kita sekarang itu sudah kelewat. Sehingga bagi kita, kalau tidak ada berita dari Al-Quran, kita tidak tahu. Tentang masa depan, juga kalau tidak ada berita dari Al-Quran, tidak ada berita dari sunnah Nabi SAW, maka kita tidak tahu. Itulah ilmu ghaib. Itu ilmu yang disembunyikan oleh Allah. Termasuk apa? Termasuk rahasia takdir. Termasuk rahasia takdir. Ilmu yang kedua, wa ilmun fil khalqi mawjud. Yaitu ilmu yang di tengah-tengah makhluk itu ada. Maksudnya ilmu yang makhluk dapat mengetahuinya, bisa mengetahuinya. Allamahumullah iyyahu. Allah ajarkan ilmu itu kepada makhluk. Jadi Allah ajarkan ilmu itu kepada makhluk. Jadi ilmu yang ada di tengah makhluk, yang makhluk bisa mengetahuinya, ketika kita diberi kecerdasan, artinya Allah telah memudahkan sebab kita untuk mendapatkan ilmu. Diberi kecerdasan, diberi kemudahan untuk menghafal, diberi pemahaman tentang berbagai hal berkaitan dengan masalah agama, tentang halal, haram, wajib, sunnah, bid'ah, dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang Allah ajarkan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan ilmu sendiri mandiri tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa karunia dari Allah. Hakikatnya yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah kepada kita. Lah ilmu apa itu? Wa huwa ma lahum fihi maslahah. Yaitu apa yang mereka di dalamnya mendapatkan maslahat. Ilmu yang di dalamnya mereka mendapatkan maslahat. Dan apa itu? Wadzalika bima anzalallahu minal kitab. Dan itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang maslahat untuk kita, artinya dengan sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, diajarilah kita berbagai persoalan melalui Al-Quran itu. Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang beriman, apa beriman kepada rukun-rukun iman yang 6, apa beriman kepada perkara gaib. Ada berita-berita dalam Al-Quran yang harus kita imani. Ada hukum-hukum yang harus kita imani dan kita taati hukum-hukum Allah tersebut.
Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Allah mengajar kita dengan kitabullah yang Allah turunkan. Wa ma arsala bihir rasul. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu itu dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus Rasulnya untuk mengajarkan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dalam doanya Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana ya Allah ya Rabb kami. Utuslah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia, keturunan Ibrahim dan Ismail, seorang Rasul dari kalangan mereka. Yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini surat Al-Baqarah ayat 129. Yang dimaksudkan wa yu'allihumul kitab wal hikmah, yang Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Rasul itu mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sunnah. Mengajarkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan sunnahnya kepada umatnya. Yang ada di antara sunnah yang menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang menjelaskan global dari Al-Quran, didetailkan dalam sunnah dan seterusnya. Waqila, ada yang mengatakan bahwa arti hikmah adalah al-fiqhu fi dinillah, pemahaman terhadap dinullah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, dan mengajarkan bagaimana mereka memahami dinullah ini. Fallahu 'allamana, maka Allah mengajari kita. War Rasul 'allamana, dan Rasulullah juga mengajari kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu tentang iman, tentang hukum, tentang berbagai hal yang terkait dengan masalah agama. Di dalam Al-Quran, 30 juz, itu banyak diantaranya global dari apa yang merupakan agama Allah, yang merupakan ajaran Rasulullah. Kemudian detail-detailnya ada dalam sunnah Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirat, pengakuan-pengakuan dari Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan ilmun fil khalqi mawjud. Jadi ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk ialah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW, sehingga hamba-hamba Allah bisa memahami dinul Islam ini. Itu yang dimaksudkan dengan ilmun fil khalqi mawjud. Kemudian ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk adalah ilmu gaib dan rahasia-rahasia takdir Allah SWT. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya mengatakan, فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ. Mengingkari ilmu yang ada, yang bisa difahami oleh makhluk, itu kafir. Adalah kekafiran. Pengingkaran terhadap ilmu yang ada,
yang diajarkan oleh Allah kepada makhluk melalui kitabullah, melalui Rasulullah SAW, itu adalah kekufuran. Sedangkan menganggap tahu ilmu yang tidak bisa diketahui oleh manusia, itu juga kufur. Ada orang mengaku mengklaim tahu tentang perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Maka klaim seperti ini adalah kekufuran. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ingkarul ilmi syar'i, itu al-ilmul mawjud, mengingkari ilmu yang ada, maksudnya adalah mengingkari ilmu syar'i. Wa ma fihi, dan apa yang terkandung di dalam ilmu syar'i itu. Apa kandungannya? Di antaranya adalah al-amru wan nahyu, minal amri wan nahyi, yang berupa perintah, yang berupa larangan. Jadi perintah Allah harus dipelajari. Apa saja perintah Allah? Kalau nggak dipelajari, bagaimana kita akan bisa menjalankan perintah Allah? Larangan Allah harus kita pelajari. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mempelajari, bagaimana kita akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah? Makanya banyak di antara kaum muslimin yang tidak punya semangat untuk mempelajari apa perintah Allah dan apa larangan Allah, untuk mempelajari Al-Quran. Banyak di antara manusia, umat Islam, mempelajari Al-Quran cuma bacaannya saja. Setelah selebihnya tidak dipelajari tentang perintahnya, tentang larangannya. Nggak dipelajari. Sehingga banyak perintah Allah yang tidak tahu. Umat Islam banyak tidak tahu perintah Allah. Banyak larangan Allah yang umat Islam banyak tidak tahu. Dan ini memprihatinkan. Maka kita harus bersemangat. Harus bersemangat untuk mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wal ikhbar, termasuk kandungan ilmu syar'i adalah pemberitaan-pemberitaan. Pemberitaan tentang apa? Anil madhi, tentang masa lalu. Wal mustaqbal, tentang masa yang akan datang. Ingkaruhu kufrun, mengingkari ilmu ini kufur. Karena ini harus dipelajari dan diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga umat harus tahu. Nggak boleh mengingkari ilmu syar'i ini. Perintah Allah diingkari, larangan Allah diingkari. Ini adalah larangan zina. Bodoh amat, nggak mau tahu saya. Kufur yang seperti itu, mengingkari bahwa zina itu adalah muharram, syirik itu adalah dosa besar yang orang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Diingkari. Kufur yang seperti ini. Berita-berita tentang Allah, berita-berita tentang hari kiamat diingkari. Kufur yang seperti ini. Maka tidak boleh mengingkari ilmu syar'i, yaitu al-ilmul mawjud, ilmu yang ada. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Sebaliknya, waddi'a'u ilmil ghaibi kufrun, begitu juga mengaku tahu ilmu ghaib, itu juga kufur. Artinya mengklaim tahu tentang ilmu mafqud yang makhluk tidak bisa tahu. Ini kufur. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui, baik yang ada di langit maupun di bumi, perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada penduduk langit, tidak ada penduduk bumi yang tahu perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Naml ayat 65. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling mulia, paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berkata, bersabda, dalam sabdana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah aku dapat mengetahui perkara gaib, kata Nabi, kalau aku bisa mengetahui perkara gaib, maksudnya Nabi tidak bisa mengetahui perkara gaib. Hatta Nabi, kalau aku tahu perkara yang gaib, tentu
aku akan membuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi aku tidak tahu perkara gaib. Nah, Nabi dengan tidak tahu terhadap perkara gaib, beliau mencontohkan untuk umatnya tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi beliau tidak tahu tentang perkara gaib. Kalau tahu, maka dia akan kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang amal kebaikan supaya nanti di akhirat, yang itu merupakan perkara gaib, dia akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi tidak tahu perkara gaib, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh bagi umatnya, beliau tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam la ya'lamul ghaiba illa ma 'allamahu Allah. Maka Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah kasih tahu, kecuali Allah yang ajarkan. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali hal-hal yang diberitahu oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Satu lagi, wala yathbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud. Dan keimanan tidak akan terjadi, tidak akan bisa menjadi kokoh, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menerima ilmu syar'i, ilmu yang ada, yang diajarkan oleh Allah dalam kitabullah, di dalam sunnah Nabi SAW. Dan kecuali dengan meninggalkan mencari-cari ilmu yang orang tidak dapat mengetahuinya. Jadi harus meninggalkan keinginan untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi keimanan seseorang itu tidak akan terjadi kecuali menerima ilmu syar'i dengan segala isinya, dengan segenap kandungannya, dan dengan segala konsekuensinya. Juga tidak mempunyai keinginan-keinginan untuk mengetahui perkara-perkara yang bukan urusannya, yaitu perkara gaib. La yathbutul iman, tidak akan kokoh, tidak akan terjadi keimanan kecuali dengan menerima ilmu syar'i ini, yaitu ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dan tarku ilmil ghaib, tarki ilmil ghaibi lillah, dan meninggalkan ilmu gaib hanya milik Allah SWT, tidak mencoba-coba untuk mengintip-ngintip perkara gaib. Faqul innama al-ghaibu lillah. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya perkara gaib itu hanyalah milik Allah. Maka kita tidak berusaha untuk mencampuri apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mencoba-coba untuk mengintip-intip sesuatu yang kita tidak mungkin untuk mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih Ustaz atas pembahasan materi kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui pesan singkat yang Anda kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 021 823 6543 021 823 6543. Baik, kita untuk kesempatan pertama kami coba berikan kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon kami ke nomor 0218236543. Baik, kita coba sapa. Nah, ada yang masuk, silakan. Ya, terputus. Satu pertanyaan kami akan awali dari pesan singkat WhatsApp.
Nah, seorang bertanya, Ustadz, terkadang orang terlalu mendalami ilmu, contoh ilmu tajwid, kemudian ilmu bahasa Arab, atau ilmu lainnya, hingga melupakan tujuan utama dalam beragama. Pertanyaannya, sampai batas mana sebuah ilmu itu perlu dipelajari, dan kapan seseorang tidak perlu mendalaminya secara berlebihan? Demikian, Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dia dalam beribadah kepada Allah. Ketika seseorang mempelajari salah satu cabang dari ilmu, tapi melupakan hakikat dari tujuan kita hidup, maka bisa menjadi mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali membahas masalah ini. Misalnya, mempelajari ilmu tajwid di luar kebutuhannya. Padahal mempelajari ilmu tajwid sampai mendalam itu mungkin bagi ulama tertentu, bagi orang tertentu, supaya ilmu ini tidak hilang. Tapi ketika semua orang atau orang-orang yang tidak perlu mempelajarinya dan mendalam-dalamkan masalah itu bisa, akhirnya dia terjebak pada masalah-masalah itu, akhirnya hakikat mengapa Allah menciptakan dia lupa. Misalnya untuk tadabbur terhadap Al-Quran malah tidak. Karena yang di otak-atik hanya masalah bacaan-bacaan. Padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mendalami ilmu tentang tajwid, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu hanya butuh, untuk orang-orang awam, orang-orang pada umumnya hanya butuh mempelajari apa yang dibutuhkan saja. Ketika membaca Al-Quran, tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Yang panjang dibaca pendek, pendek baca panjang. Terus makharijul hurufnya itu benar secara umum. Jadi tidak boleh hulu di dalam mempelajari masalah ini, tapi tidak boleh juga taksir. Artinya mengabaikan. Begitu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang-orang seperti saya, seperti yang lain, yang paling kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah itu apa? Kalau kita menjadi imam sholat, ya kita mempelajari bacaan supaya benar bacaannya. Jadi tidak sampai lahannya jali, lahannya kesalahannya itu jelas, yang akhirnya mengubah makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam itu perlu mempelajari ini misalnya. Terus seorang yang menjadi guru, dia mempelajari apa yang diajarkannya lebih. Misalnya guru ilmu tauhid, ya dia pelajari ilmu tauhid lebih. Karena dia perlukan itu untuk dijelaskan kepada para muridnya, dan seterusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, serta nasihat yang telah disampaikan pula. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar maupun pemirsa di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab di layanan line telepon, dan memberikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik, kita coba angkat di 021 823 6543. Baik, sudah ada yang masuk? Kita coba angkat. Halo? Ya, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan line telepon, kembali di 021 823 6543. Atau kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Seorang bertanya, nah, Ustadz, izin bertanya, saya sudah berkeluarga, tetapi orang tua saya sudah tidak peduli kepada adik saya. Sehingga sekarang semua kebutuhan dan urusannya saya yang menangani. Bagaimana sikap yang baik menurut Islam? Jazakumullahu khairan. Ya, kewajiban aslinya tentu pada orang tua, ya. Kewajiban aslinya untuk mengurus keluarga itu artinya kepada anak-anaknya itu adalah
kewajiban orang tua. Tapi andai kata kita sebagai orang yang berbakti kepada orang tua dan orang tua yang tidak peduli dan kita punya kelebihan untuk itu, tidak mengapa kita atasnamakan sebagai birrul walidain lalu kita ngurusi adik kita supaya dia terarah hidupnya, bukan secara ekonomi saja tetapi kita perlu arahkan dia menuju ke arah yang lebih baik di dalam beragama. Dan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan adik misalnya, boleh kita doakan adik kita, artinya tanggung jawab kita juga dalam bentuk doa kepada Allah SWT supaya adik di dalam beragamanya lebih baik lagi, dan kemudian juga memiliki semangat untuk belajar kalau dia masih belajar. Kalau dia sudah tidak belajar, ya dia diberi kemampuan untuk mencari rezeki, itu juga merupakan tanggung jawab yang apabila kita lakukan insya Allah itu akan berpahala, apalagi niatnya dalam rangka untuk birrul walidain. Dan jangan berburuk sangka kepada kedua orang tua, meskipun itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua. Tapi kita sebagai orang tertua misalnya, atau orang yang satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga, ya kalau kita sisihkan perhatian kita untuk memperhatikan segi-segi yang orang tua kurang memperhatikannya, maka itu mudah-mudahan akan menjadi amal soleh bagi penanya dan bagi yang lain. Kalau ini dilakukan, Allah alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, masih di layanan pesan singkat. Di kesempatan berikutnya, ada seorang penanya bertanya, baik, Assalamualaikum Ustaz. Di sini dengan Firdaus dari Riau, ingin bertanya tentang kisah paman Rasul yang meninggal tidak dalam keadaan Islam. Pembelajaran apa yang harus kita ambil? Apakah memang beliau sudah ditakdirkan begitu, atau tentang kerasnya hatinya seorang hamba? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, pertama bahwa itu memang takdir dari Allah SWT, demikian takdirnya. Tapi pada saat beliau masih hidup, sampai menjelang akhir meninggalnya, Nabi SAW tetap berusaha untuk menarik pamannya masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi sampai pada detik terakhir, maka upaya Nabi SAW supaya pamannya itu mengucapkan La ilaha illallah itu tidak terwujud. Pamannya itu tetap mengikuti agamanya kakek, yaitu agama yang bukan Islam, agama menyembah berhala, dan itu merupakan ketetapan takdir dari Allah. Lah, hikmah apa yang bisa kita petik atau pelajaran apa yang kita bisa petik? Di antaranya yang terpenting adalah bahwa tugas manusia adalah menyampaikan. Dalam kaitannya dengan dakwah, tugas manusia adalah menyampaikan dan berusaha mengajak dengan segenap kemungkinan yang ada. Tapi yang memberikan taufik, membuka hati seseorang sehingga menerima dakwah yang kita sampaikan, itu adalah Allah. Jadi apa yang menjadi wewenang Allah itu kita tidak bisa mencampuri, yaitu taufik. Manusia hanya menunjukkan jalan, ini jalan yang benar, itu jalan yang salah. Jalan yang benar sini kita tempuh, yang salah jangan kita tempuh. Itu kewajiban manusia. Adapun taufik dari Allah itu kita tidak mencampurinya. Sehingga dengan demikian, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan dan mengajak orang untuk kembali kepada al-haq, maka jalan yang kita tempuh harus dengan jalan yang benar. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan yang benar, ketika kita berdakwah.
Karena apa? Jalan apapun yang kita tempuh, kalau Allah belum memberikan taufik, tetap tidak akan mendapatkan taufik. Maka kita harus lurus di dalam berdakwah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Adapun hasil, itu Allah yang menentukannya. Jadi, ini yang poin penting yang harus kita petik dari pelajaran itu. Nggak mungkin kita akan memberikan taufik. Kita hanya mampu memberikan bimbingan dan petunjuk, menjelaskan ini jalan benar, ini jalan salah, itu saja. Jadi kita di dalam berdakwah tetap harus istiqomah. Jangan sampai kita menyimpang menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, padahal dakwah itu juga ibadah. Dan ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Di samping ikhlas harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Adapun hasil itu kita serahkan kepada Allah. Itu. Jadi itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus itu. Wallah alam. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan dari jawaban penanya melalui pesan singkat. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung juga dipersilahkan di 021 823 6543 melalui layanan line telepon. Baik, kita coba sapa. Apakah sudah ada yang masuk? Nah, ya terputus kembali. Beberapa pertanyaan pesan singkat yang diantaranya atau cukup banyak yang masuk di kesempatan ini. Seorang penanya bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah nasib dan juga takdir itu sama, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Nasib. Ya bisa. Nasib itu bisa mempunyai pengertian yang identik dengan takdir. Misalnya nasib kita hari ini. Artinya takdir kita hari ini. Mungkin nasib kita besok akan berbeda dengan nasib kita sekarang. Artinya takdir besok mungkin akan berbeda dengan takdir yang sekarang. Jadi mungkin bisa identik antara nasib dengan takdir. Allah. Iya, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya ada penanya yang lainnya yang bertanya dan memohon nasihat. Pertanyaannya kami coba bacakan. Ustadz, saya sering membuat konten berupa kisah para nabi di TikTok atau YouTube. Karena itu saya mulai diundang ke acara tablik akbar dan banyak orang memanggil saya dengan sebutan Ustadz. Padahal ilmu saya masih hanya sedikit atau masih sangat sedikit. Hanya dari pengajian, membaca atau belajar dasar-dasar Islam. Pertanyaannya, yang pertama saya menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa belum pantas untuk dipanggil Ustadz. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Demikian. Ya, jalan yang terbaik adalah kemudian mempertajam dan mengasah tentang ilmu dan kebiasaan yang antum kuasai. Jadi misalnya tentang kisah para nabi, kisah sahabat itu perlu dipelajari kembali dan dicocokkan mana kisah yang benar-benar sahih dan mana yang tidak. Jadi kita pertajam dan itu adalah peluang bagi Anda untuk mendalami ilmu agama melalui kisah ini. Jadi tapi kalau antum merasa tidak mampu atau merasa takut ada yang keliru, jadi jangan disampaikan sebelum yakin bahwa itu adalah kebenaran. Wallah alam bisawab. Ya, artinya kita mengajak orang-orang yang mungkin bisa tersentuh untuk bersemangat mendalami ajaran Islam melalui kisah-kisah tersebut. Jadi kita perlu pertajam tentang masalah itu. Lah mungkin nanti supaya jangan sampai kita maghrur ya,
supaya kita jangan sampai terpedaya dan tertipu oleh kemampuan kita, ya awalnya kita harus membuat batasan-batasan dulu, mana yang kita layani dan mana yang tidak kita layani. Wallah alam. So. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kembali bagi Anda silakan, bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon kami 0218236543. Nah, ya silakan. Baik, terputus kembali. Kami akan bacakan melalui pesan singkat dari pertanyaan yang lainnya. Ustadz izin bertanya, ada seseorang yang berkata dalam doanya dengan lafaz, ya Allah, mengapa engkau takdirkan aku miskin? Mengapa engkau berikan aku ujian yang bertubi-tubi? Pertanyaannya, apakah ucapan seperti ini merupakan ucapan yang terlarang karena bertanya tentang perbuatan Allah? Demikian Ustaz. Kalau maksudnya itu untuk merayu Allah dan kita merendahkan diri di hadapan Allah, sangat berharap supaya Allah mengubah ujian dari yang dia rasakan berat supaya menjadi ringan, atau dia menjadi mampu menanggung ujian-ujian itu, mungkin itu tidak mengapa, tapi mungkin kita perlu perbaiki bahasanya dalam berdoa dengan bahasa yang lebih yang lebih tidak mengandung kemungkinan kita dimurkai oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita mendapatkan ujian yang sangat berat, lalu kita bertanya, Allah, mengapa engkau uji aku dengan ujian ini? Maksudnya kita berharap makhraj, berharap solusi, berharap jalan keluar, minta kepada Allah. Merintihnya adalah, ya Allah, intinya dengan bahasa lain, janganlah engkau timpahkan kepada saya ujian yang saya tidak sanggup untuk memikulnya. Atau ketika engkau uji kami, berilah kami kesanggupan untuk memikul ujian tersebut. Allah alam. So. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya waktu pula lah yang membatasi kita di kesempatan malam hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam, istifadah menutup perjumpaan dan juga kajian kita di malam hari ini. Silakan Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah dan pemirsa, marilah kita berusaha semakin bertakwa kepada Allah dengan cara kita tingkatkan adab kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita bertanya apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Artinya kita tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Allah SWT dalam arti menyesalkan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu berarti kita sudah melanggar adab di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba harus menganggap diri kita semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa saja yang Allah ingin lakukan kepada kita, itu pasti akan Dia lakukan, karena kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak protes terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Pasti di balik itu ada hikmah, meskipun saat ini kita tidak tahu hikmahnya, atau seterusnya kita tidak tahu hikmahnya. Tapi Allah mentakdirkan kita sesuatu yang mungkin tidak enak, itu pasti ada hikmah yang kembalinya kebaikannya kepada kita sekalian. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan sebagai hamba terbaik, husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Ustaz, terima kasih atas
kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian di waktu dan kesempatan berikutnya, dan terutama atau termasuk para ikhwah yang turut membantu terselenggaranya program kajian di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian ilmiah dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah atau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kajian disampaikan secara langsung oleh Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA hafizahullahu ta'ala, langsung dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar, Jawa Tengah. Semoga kajian yang telah kita simak memberikan manfaat untuk kita, dan tentunya ilmu yang kita simak dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kami mengucapkan pula terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akan simak program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100